Salam cerdas, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati. Kembali berjumpa dengan saya di kanal Awali Rizki dalam sesi komentar berita. Kali ini saya akan menyoroti berita komentar Purbaya tentang dampak dari kenaikan harga minyak kepada APBN, ya, dalam hal ini terhadap harga BBM bersubsidi. Nah, saya pilih dari CNN Indonesia. Judulnya Purbaya ogah naikkan harga BBM bersubsidi meski minyak tembus 92 dolar Amerika. Ya, ditayangkan pada hari Sabtu tanggal 7 Maret jam 5.50 pagi. Ini ada gambar Pak Purbaya dengan Menteri Bahlil dalam konteks berita ini. Nah, beritanya begini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa enggan menaikkan harga bahan bakar minyak BBM bersubsidi meskipun harga minyak dunia tembus 92 dolar per barel. Nah, dikutip pernyataannya maksudnya enggak menaikkan harga BBM bersubsidi. Provokatif banget loh jawab Purbaya sambil bercanda. Memang jawabannya bercanda ya, dalam taklimat media di kantor Kementerian Keuangan Jakarta dalam jumpa pers ya. Saat itu ia ditanya wartawan soal kemungkinan menaikkan harga BBM jika harga minyak melonjak ke 92 dolar ya. Ia sudah menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga ketahanan anggaran pendapatan dan belanja negara dari dampak lonjakan harga minyak demi menjaga defisit tetap di bawah 3% terhadap produk domestik bruto PDB ya. Nah, Purbaya mengatakan salah satu strategi utama yang disiapkan adalah realokasi belanja negara sebelum mempertimbangkan menaikkan harga BBM bersubsidi. Pemerintah akan memprioritaskan belanja yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Nah, pengeluaran yang tidak mendukung kebutuhan utama dapat ditunda seperti pengadaan barang dan atau proyek tertentu, kata Purbaya. Ya, Purbaya menegaskan akan melakukan kurasi ketat terhadap berbagai program kementerian dan lembaga. Program yang dinilai tidak mendesak atau tidak berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat akan ditunda atau dialihkan ke tahun anggaran berikutnya melalui mekanisme refocusing. Nah, realokasi belanja tersebut juga mencakup penundaan sejumlah proyek infrastruktur yang belum memasuki tahap krusial serta efisiensi pada pos pengadaan barang dan jasa. Nah, meski demikian, peluang menaikkan harga BBM bersubsidi tetap ada sebagai bagian dari skenario berbagi beban dengan masyarakat. Namun opsi tersebut hanya akan ditempuh apabila kemampuan APBN benar-benar terbatas dan langkah realokasi belanja tidak lagi mencukupi. Dikutip langsung pernyataan dia, kalau memang anggarannya tidak kuat sekali dan tidak ada jalan lain, ya kita share dengan masyarakat sebagian. Artinya kenaikan BBM bersubsidi atau kalau memang harganya tinggi sekali katanya ya. Jadi sebelum saya baca lebih lanjut, udah jelas ini ya, sejauh ini pernyataan Purbaya kalau minyak sampai 90, sebetulnya ada asumsi ya di APBN itu 70 dolar itu rata-rata setahun. Kalau 90, 95 hanya dalam tempo sebulan 2 bulan kemudian turun lagi, ya itu tidak langsung mempengaruhi kepada asumsi APBN ya. Yang dipakai itu asumsi rata-rata sepanjang tahun. Nah, diakui ini kalau memang mencapai 90 itu memang memaksa harus ada, dia sebut realokasi, tapi kalau dari gambaran itu bukan realokasi, memang pengurangan belanja untuk belanja-belanja yang dianggap tidak bersifat segera dan tidak mendesak. Jadi pilihan untuk memangkas subsidi BBM, kan subsidi BBM itu kan belanja juga tuh, ada dua ya, di subsidi BBM dan di kompensasi ya terhadap Pertamina. Itu adalah pilihan yang ya bisa dikatakan lebih belakang sejauh pernyataan ini. Mari kita baca lagi. Ia menjelaskan simulasi fiskal pemerintah, jadi ada simulasi di internal kementerian itu, menunjukkan defisit APBN bisa melebar jika harga minyak global meningkat tajam. Apabila harga minyak rata-rata tahunan mencapai 92 dolar per barel, defisit APBN diperkirakan bisa meningkat hingga 3,6 sampai 3,7% terhadap PDB. Ingat ya, 92 dolar ini berarti rata-rata setahun ya.
bukan dalam tempo singkat seminggu, 2 minggu atau sebulan ya. Dan di sini berarti hanya itu. Jadi dari simulasi itu sebetulnya saya sudah pernah lihat model ininya, gambar tabelnya lah ya. Kalau saya mencoba mengartikan itu hal-hal lain tidak berubah, itu akan meningkatkan defisit. Tapi kan tadi sudah dikatakan Pak Purbaya, kalau belanjanya dikurangi ya defisitnya nggak selebar itu. Kalau mau di bawah 3%, berarti belanjanya harus dikurangi dengan cukup signifikan. Bukan direalokasi. Kalau direalokasi seperti tahun 2025 itu kan sebenarnya tidak benar-benar pengiritan, karena dipotong di mana, ditambahkan kemana. Kalau ini kan refocusing bener nih, yang diutarakan loh ya. Nah, baru nanti kalau terpaksa juga baru subsidi BBM-nya yang dikurangi. Nah, ini disebut pernyataan langsungnya. Lalu saat ini pemerintah masih memperkirakan rata-rata harga minyak sepanjang tahun berada di kisaran $72 per barel, sehingga dinilai masih dalam batas aman bagi APBN. Jadi begitu. Tapi saya mengingatkan sekali lagi, ini masih terlalu dini ya. Ini baru awal Maret ya, baru 2 bulan seminggu lah. Dan sudah dikatakan selama 2 bulan defisit sudah lebar. Jadi sebelum harga minyak ini nih, sampai kemarin defisit sudah lebih lebar dari biasanya ya. Sudah sampai 137 triliun. Pendapatan diakui, diklaim, pendapatan memang melonjak Januari-Februari. Tapi belanja juga kencang gitu. Nah, salah satu yang kencang dari belanja di Januari-Februari adalah MBG. Nah, MBG di Januari-Februari itu yang masih sudah langsung gas lah ya dibandingkan dengan yang lain, dan itu akan terus bertambah kalau mengikuti rencana semula, kalau tidak terjadi hal-hal yang mendesak seperti kenaikan harga minyak ini, karena kan jumlah penerima MBG-nya terus bertambah. Nah, kira-kira gitu. Nah, maka ketika ada risiko kenaikan, ini baru ya naiknya, belum rata-ratanya. Nah, apa yang kira-kira akan dilakukan pemerintah, dan dalam hal ini terutama melewati Kementerian Keuangan ya, sebagai ya ibaratnya itu sebagai pengelola utama dari fiskal dan juga menjadi penjelas kepada publik. Nah, ini kan dari pernyataan ini masih normatif semua nih, akan mengurangi belanja kan begitu. Malah katanya halus direalokasi, lalu disebut secara normatif yang mau dikurangi apa. Tapi kalau kita baca di berita lain, ada juga disinggung oleh Purbaya bahwa MBG juga akan diefisienkan, tapi di sana agak halus, bukan memotong, tapi yang untuk makanan yang sampai ke penerima manfaat itu udah dipotong katanya, yang dipotong aspek-aspek. Dan kalau cuma aspek-aspek lain ya pengurangannya nggak akan mencapai 50 triliun, sebut aja begitu kan. Dan 285 285 atau 265 di BGN, terus ditambah yang lain. Nah, mungkin yang lain-lain di luar BGN ini yang bisa dikurangi, karena totalnya kurang lebih 335 triliun ya. Tuh. Jadi memang ini buah simalakama ya, artinya buat pemerintah cukup sulit. Ya, persoalannya sudah jelas yang banyak makan belanja itu adalah MBG. Nah, apakah MBG itu termasuk sesuatu yang akan dipotong? Kalau dia motong kementerian lain, ya sejauh ini kan menurut pernyataan-pernyataan ketika melansir APBN 2020 itu sudah diusahakan untuk sudah efisien dibandingkan sebelum-sebelumnya, tapi jumlah kementerian lembaga kan bengkak, sehingga beli barang dan jasa itu paling banyak. Jadi jenis belanja pemerintah pusat yang besar itu adalah belanja barang. Tertinggi itu biasanya, yang tertinggi itu pegawai dan atau bunga utang. Ini disalip oleh belanja barang. Barang itu barang dan jasa ya, termasuk rapat-rapat dan sebagainya. Tapi sudah diakui juga yang paling besar dari belanja barang itu adalah belanja barang MBG. Jadi saya kira straight ini persoalannya. Pemerintah akan memotong secara signifikan enggak MBG itu? Sejauh ini sih belum harus nih. Tapi kalau pilihannya menaikkan harga BBM bersubsidi atau memotong MBG, nanti pilihannya menjadi pilihan politik anggaran itu ya. Karena kedua-duanya tidak mudah. MBG dianggap sebagai ya sebutlah betul-betul benchmark Presiden Prabowo gitu. Tapi kalau harga BBM naik sudah berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah, dan kanal ini juga baru saja melakukan assessment yang besok tayang tentang kemiskinan.
itu di komponen garis kemiskinan itu memang yang makanan itu adalah beras, rokok, telur ayam ras, daging ayam ras, ya, mie instan. Yang bukan makanan itu perumahan, nomor 2 bensin. Nah, jadi itu memang sangat signifikan, dan dari pengalaman yang sudah-sudah setiap kali subsidi BBM dikurangi, angka kemiskinan cenderung naik. Kalau nguranginya banyak, naiknya tajam ya. Pernah 2005, 2015, dan nanti kalau ini diulangi lagi ya tergantung berapa. Nah, kita mau tunggu ini ya. Dan menurut saya kita juga tidak bisa sepenuhnya menyalahkan soal harga minyak, karena rancangan APBN itu sendiri sudah dipaksakan. Jadi begini, kalau suatu rumah tangga misalnya atau perusahaan lah ya, perusahaan kecil buat perencanaan keuangan, karena dia harus buat space ruang kalau ada kejadian-kejadian yang tidak terduga yang berarti buruk ya ada. Nah ini enggak, mereka pemerintah di APBN ini nyusun belanjanya sudah gaspol, pendapatannya mengasumsikan terlalu tinggi, lalu ada kejadian ruang untuk manuvernya jadi lebih kecil. Nah, padahal kasat mata itu sudah kurangi PGN, jangan juga terlalu ambisi Kopdes Merah Putih yang seketika harus di semua wilayah. Belum lagi ditambah-tambah soal mau gentengisasi, mau segala macam yang janji-janji untuk membangun ini, membangun itu. Nah itu kan saya kira pilihannya tidaklah di Pak Purbaya, pilihannya di Presiden Prabowo. Jadi makanya saya menangkap pernyataan Pak Purbaya ini normatif masih. Ya, tidak, dan memang masih begitu juga tidak masalah sih, karena kan baru seminggu ini soal harga minyak. Tapi kalau sudah sebulan, 2 bulan, mestinya harus lebih tegas. Nah kita tunggu apakah Presiden Prabowo dan ya entah atas masukan Purbaya atau masukan seluruh menteri-menteri dan timnya untuk memangkas belanja-belanja yang dipangkas belum berakibat fatal buat kondisi negeri. Tapi kalau naikkan harga BBM, mencabut subsidi, itu betul-betul cukup serius dampaknya. Bukan berarti kita nggak akan menghapuskan subsidi BBM, tapi mestinya nanti pada saat rakyatnya sudah lebih longgar ya. Tadi sudah dikatakan normatif juga tuh pernyataan Purbaya bahwa harus berbagi beban dengan masyarakat. Persoalannya beban yang ditanggung masyarakat saat ini sudah seberapa. Kalau mau berbagi lagi, bisa nggak ditambahi beban masyarakat. Dan jangan lupa, transfer ke daerah sudah sangat minimal itu. Kalau nanti ditambahi lagi dengan kebijakan mengurangi lagi, kita tidak tahu kondisi fiskalnya akan seperti apa. Dan satu lagi, menjadi semakin beralasan ya, kekhawatiran lembaga rating itu, terutama Fitch yang tegas mengatakan bahwa mereka khawatir pemerintah akan melebarkan batas defisit 3% melalui amandemen terhadap undang-undangnya, melebihi 3%. Itu kan, kalau itu ternyata benar, nanti di pertengahan tahun, akhir tahun selesai undang-undang amandemen yang salah satunya adalah merevisi batas 3%, ya pemerintah berarti bisa 3,6, 3,7, tapi hati-hati bahwa iklim investasi kita, rating kita dan sebagainya menjadi terancam, dan kita juga tidak mudah mencari utang. Nah, mudah-mudahan pilihan terbaik yang akan diambil oleh pemerintahan Prabowo dan Menteri Keuangan mestinya dalam kondisi seperti ini harus berani berbicara lebih terus terang kondisinya kepada Presiden agar bisa diambil tindakan yang tepat untuk saat ini dan ke depannya.